menyempatkan diri mampir ke Kabarreskrim Polri, ketemu Bang Agus, menyampaikan rasa terima kasih yang luar biasa atas peran beliau bersama kami mengungkap perkara ini dengan melibatkan 3 dir, Dirtipidum, Dirtipidexus dan Dir Cyber. Akhirnya perkara ini menjadi terang. Jadi kami tadi izin ke sana bahwa klien saya akan pulang ke Jambi besok. Beliau, klien saya ini ingin bertemu abang supaya mereka menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan terus memantau perkara ini. Kemudian saya juga menitip pesan supaya dalam perkara obstruction of justice beliau juga terus memantau bersama Kapolri, karena biar bagaimanapun saya sebagai calon pemimpin negara ini punya kewajiban moral memperbaiki institusi kepolisian ini. Jangan sampai terulang kembali obstruction of justice di kalangan kepolisian. Jadi saya katakan kepada Bang Agus tadi, ini kejahatan yang luar biasa. Tolong persidangan obstruction of justice-nya itu benar-benar dipantau bersama Kapolri, bersama Irwasum, supaya betul-betul sanksi kepada mereka itu diimplementasikan. Jangan sampai ada yang lolos para pelaku kejahatan, karena tidak mungkin mereka di-prank. Sekiranya mereka menggunakan logika dan taat aturan, tetapi karena di sana ada selain relasi kuasa juga ada pembagian kue yang juga bersumber dari para mafia. Oleh karena itu kita tetap pantau supaya persidangan obstruction of justice itu benar-benar berjalan dengan baik. Selebihnya saya berikan kepada Ibu Aito Rosti sama Samuel. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Pak, ketengah aja Pak. Pak, mau bertanya terkait dengan Bapak kan tadi sempat menyebut ingin meminta barang-barang almarhum untuk dikembalikan. Bisa dipertegas lagi Pak, ini barang yang diminta apa dan kepada siapa sebenarnya Bapak meminta barang? Ada di siapa? Iya. Hal itulah salah satu kedatangan kami ke Barreskrim ini. Jadi itu barang-barang memang sudah diserahkan dulu ke penyidik Mabes Polri. Jadi dalam hal ini masih dalam proses. Mari kita sabar menunggu. Nah, barangnya apa saja Pak? Ada beberapa item, ada 6 item tadi, saya lupa, ada catatannya. Di sini ada HP 2 unit, Promax. Tapi bukan HP yang hilang itu ya? Bukan HP yang hilang. Beda lagi. Yang kedua, uang sejumlah Rp62.587.000. Yang ketiga, jam tangan besok. Yang keempat, tas sandang warna hitam. Yang kelima, dompet warna coklat. Yang keenam, kartu masuk Mabes. Itulah yang di tangan penyidik. Jadi ini sekarang masih dalam proses. Jadi mari kita sabar. Berarti mempertegas penyidik juga mengakui kalau barang itu sudah ada kepada mereka ya Pak? Barang ini menurut berita informasi dari penyidik tadi sudah di kejaksaan. Jadi dalam hal ini mari kita sabar menunggu proses persidangan selanjutnya sampai persidangan OJJ, obstruction of justice. Jadi dalam hal ini yang sangat penting kami sampaikan, dalam hal ini yang tidak diagendakan kami tadi ke sini, dengan kami secara tiba-tiba berkunjung kepada Bapak Kabarreskrim, Pak Agus, dengan begitu humanisnya Pak Kabarreskrim, sampai saya merinding, menerima kami datang atau suruh kami masuk ke ruang kerjanya. Itu adalah satu sangat penghargaan yang tinggi kami rasa. Kedatangan kami menjumpai Kabarreskrim untuk mengucapkan rasa terima kasih kami bahwa persoalan almarhum anak kita almarhum Yosua sudah tuntas terbuka dengan seterang-terangnya. Hasil kerja dari beliau dengan timnya, dengan anak buahnya bisa begitu sukses menjalankan tugas mengungkap kasus ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak Listio Sigit yang selaku pimpinan Polri di Indonesia dan Bapak Presiden, dan tak lupa juga kepada Pak Mahfud MD yang begitu memantau proses persidangan ataupun proses hukum yang sedang berjalan terhadap kasus anak kita almarhum Yosua. Pak Samuel, izin boleh minta komentarnya. Ini 4 terdakwa sudah resmi mengajukan banding atas vonisnya. Ada Ferdi Sambo minta banding, Putri Chandrawati juga, Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf. Dari keluarga mau komentarnya gimana ini? Iya, itulah salah satu hak daripada terdakwa.
Itu hak terdakwa kepada setiap warga negara mengajukan hak-haknya banding. Sebenarnya itu bukan hanya banding, ada 3 tahap. Itu kita serah hak mereka. Kita hargai apa hak mereka. Ya, mungkin Bapak ada harapan kepada pengadilan dalam menanggapi banding dari para terdakwa ini. Kita tidak mau mendahului majelis ya. Itu adalah hak mutlak, prerogatifnya hakim untuk menilai biar pembanding bagaimana PK dan sebagainya. Jadi itu hak daripada hakim. Kita hargai semuanya. Pak, putusannya Richard kan sudah ingkrah juga. Dari Bapak sama Ibu melihatnya tetap mendukung supaya Richard lanjut di kepolisian atau seperti apa melihatnya? Itu adalah suatu peraturan di instansi pemerintahan ataupun di kepolisian. Kita ikuti aja apa proses peraturan yang ada di kepolisian. Tapi dari Bapak sama Ibu berharapnya mendukung untuk lanjut di kepolisian tidak, Pak? Untuk para Richard Eliezer tadi kami diskusikan juga dengan Kabar Reskrim tentang mengapa kami dari penasihat hukum keluarga meminta supaya dia di bawah 5 tahun. Dan abang itu tadi sangat mengapresiasi sikap keluarga maupun penasihat hukum. Saya punya pemikiran begini, kalau kita tidak lindungi orang yang baik dan jujur yang sudah meninggalkan kejahatannya, saya mengkhawatirkan sistem peradilan Indonesia orang akan takut berkata jujur dan baik di penyidikan, di penuntutan maupun di pengadilan. Maka saya sudah pikirkan dengan matang dengan rekan-rekan saya Martin dan yang lainnya bahwa khusus untuk para Richard Eliezer, walaupun dia eksekutornya yang disuruh melakukan, tetapi dengan dia berpihak meninggalkan jalan yang buruk atau jalan yang jahat dan berpihak kepada kejujuran, karena kejujuranlah yang paling utama dan kebenaranlah yang membebaskan. Maka kita dengan tim, walaupun sempat ada di antara keluarga khususnya tante-tante daripada almarhum kurang setuju, tapi saya memberi pengertian bahwa itu harus kita tempuh bukan hanya untuk Joshua, tapi untuk melindungi sistem penegak hukum Indonesia supaya orang-orang baik, orang-orang jujur, orang-orang benar tumbuh demi masa depan Indonesia, sehingga Indonesia nanti menjadi negara yang hebat kalau mayoritas orang baik dan orang jujur. Dan tadi juga diapresiasi oleh Kabar Reskrim Polri bahwa orang tua atau keluarga yang telah mengampuni dan memberi kesempatan kepada Bara dan Eliezer untuk berprestasi lagi nanti di kepolisian. Berarti mempertegas tidak keberatan ya Pak? Tidak keberatan, karena saya sendiri juga yang berjuang berusaha supaya dia jadi GC, baik melalui Nahot Silitonga dulu rekan saya yang juga sangat baik, dia sampai mundur dia dari pengacara Joshua karena Joshua waktu itu pengacara si RE karena dia waktu itu masih berbohong-bohong. Kemudian baik melalui rekan Dio Limpa, dia juga saya minta supaya terus membimbing kliennya untuk berkata yang jujur. Kemudian terakhir melalui Roni Talapesi. Ketiga orang ini rekan saya orang-orang yang hebat. Mereka terus membimbing kliennya supaya mau menjadi GC di persidangan dan dilindungi oleh LPSK. Jadi kami dengan sadar dan meminta juga memang dia harus jadi GC. Ketika terjadi perdebatan sewaktu Jaksa Agung atau timnya tidak mau mengakui dia sebagai GC, saya benar-benar memperjuangkan dengan rekan Martin bahwa dia adalah GC, Justice Collaborator. Oke. Pak, terakhir Pak, itu lagi Pak. Berarti dari Ibu sama Bapak mendukung ya supaya Eliezer tetap lanjut di kepolisian gitu? Tadi Bapaknya jawab. Sesuai dengan yang dijawab Bapak tadi dijawab, ya? tim pengacara, kami tadi kan nggak ada Bapak dijawab, ya? yang kami Pak, satu lagi Pak. Iya, Pak. Bagaimana respon dari Kabar Reskrim atau penyidik terkait dengan permintaan kenaikan pangkat 2 tingkat lebih tinggi dan pemulihan nama baik? Sudah dicatat, sudah dicatat dan saya akan segera menindaklanjuti dengan surat. Intinya kami minta pemulihan nama baik, restitusi, kenaikan pangkat 2 tingkat usulan ya. Kemudian permintaan supaya rumah itu dijadikan museum sebagai pengingat supaya tidak ada lagi kejahatan-kejahatan baik di kepolisian atau propam dan tidak ada lagi obstruction of justice di kemudian hari. Dan itu menjadi pengingat supaya polisi-polisi kita yang kita cintai ini menjadi polisi yang baik dan benar, yang humanis, yang berpihak kepada rakyatnya sendiri gitu. Oke. Cukup ya. Terima kasih ya teman-teman ya. Terima kasih, makasih. Ayo. Ayo Pak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.